Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan kita masih bisa melakukan peribadahan di pagi hari ini, meskipun kita melaksanakannya di rumah kita masing-masing. Inilah momen di mana kita memiliki keakraban, kedekatan satu dengan yang lain. Tuhan memberi waktu kita lebih banyak bersama dengan keluarga kita. Masih dalam rangkaian kita memutus mata rantai penyebaran COVID-19, himbauan pemerintah kita harus beribadah di rumah. Kita menggunakan momen ini untuk sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, tidak terbatas gedung gereja atau di mana kita berada. Karena itu, mari kita menyambut ibadah ini, memulainya dengan berdiri. Kita pujikan nama Tuhan, Kidung Jemaat 322 ayat 1 dan ayat yang kedua. Sidang jemaat, Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Firman Tuhan menjadi introitus dari Mazmur 98 ayatnya yang pertama. Mazmur 98 ayat yang pertama, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan kita pujikan nama Tuhan kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, adik-adik di rumah, saya mengundang kita kembali untuk bermazmur bagi Tuhan dengan kita membaca mazmur secara litani. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik di rumah, silakan bersaut-sautan dengan saya akan memandunya demikian. Mazmur 98 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya. Sejauh ujung bumi telah melihat,
Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan. Haleluya. Adik-adik di rumah, silakan mengambil tempat di tengah-tengah orang tua, kakek nenek. Kami para orang tua dan Pak akan berdoa khusus untuk adik-adik sekolah minggu dan remaja yang ada di rumah. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita berdoa bagi anak-anak kita. Kita berdoa. Biarlah kami mensyukuri segala hal yang ada dalam hidup kami, tidak terbatas dan tidak terkecuali dengan apa yang kami alami, baik suka maupun duka. Dan bahagian di dalamnya adalah Engkau mempercayakan bagi kami jiwa-jiwa yang harus kami pelihara, tubuh-tubuh kecil ini yang harus kami rawat dan kami besarkan, anak cucu kami yang hadir mewarnai kehidupan kami, keluarga kami. Kami mensyukuri berkat Tuhan yang sempurna ini. Kami menghargai apa yang Tuhan titipkan bagi kami dengan kami bertanggung jawab untuk tumbuh kembang mereka. Sebab mereka nantinya akan menjadi generasi-generasi penerus keluarga kami dan gerejamu, juga masyarakat, bangsa dan negara. Kami akan menghadirkan segala sesuatu yang baik, yang kelak akan mendukung tumbuh kembang mereka secara moral, spiritual, mentalitas, dan juga kehidupan fisik. Pertumbuhan perkembangan mereka juga masa depan mereka. Kami akan berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan yang terbaik. Namun demikian Tuhan, siapakah kami ini yang bisa mereka-rekakan kehidupan kami? Bahkan satu detik di hadapan kami pun tidak tahu apa yang terjadi. Karena itu campur tangan Tuhan kami butuhkan untuk tumbuh kembang anak-anak kami. Dalam perlindungan-Mu, dalam pertolongan-Mu, dalam penyertaan dan pemberkatan juga kasih-Mu. Engkau berkati proses tumbuh kembang mereka dan pakai kami untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menghadirkan cinta kasih Tuhan dalam tumbuh kembang anak-anak kami. Kemudian Tuhan kami mohonkan juga Engkau menganugerahkan bagi keluarga kami, anak cucu kami, kesehatan, kekuatan, dan keselamatan setiap harinya. Dari segala hal yang buruk dan yang jahat, dari kecelakaan, mara bahaya, bahkan maut. Engkau meluputkan mereka dan memberikan kehidupan dengan tubuh jasmani yang sehat. Kami juga percaya bahwa rancangan Tuhan terjadi melampaui rancangan kami atas kehidupan anak-anak kami. Kami mempercayakan kehidupan mereka Tuhan dari saat ini sampai dengan selama-lamanya, bahkan ketika kami tidak berada lagi di tengah-tengah mereka. Tuhan yang kami percayakan, Tuhan yang kami sembah akan senantiasa ada dalam proses kehidupan mereka hari-hari yang akan datang. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk pendidikan mereka, pengetahuan mereka, dan hikmat mereka Engkau limpahkan. Dan berikan mereka bekal talenta-talenta Tuhan yang nanti akan bersinar di mana mereka hidup. Yang nanti akan menjadi kesaksian kemuliaan nama Tuhan, yang akan menjadi alat kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus, kami mohonkan kasih dan penyertaan Tuhan terangkum dalam berkat Tuhan yang kami mohonkan hadir turun atas anak-anak kami, putra-putri kami, cucu-cucu kami ini. Arahkan hati dan hidup-Mu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus memberkatimu anak-anakku saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Silakan adik-adik duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita berdoa untuk anak-anak kita pun menyadari bahwa kehidupan kita jauh daripada sempurna, bahwa ada banyak hal yang kita lakukan, baik itu yang menyenangkan hati Tuhan juga yang mengecewakan. Mari kita merendahkan diri, mendasari ibadah ini dengan pengakuan dosa,
dan rasa syukur yang sungguh. Kita berdoa kembali. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas hadir Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari yang kami rasakan secara nyata dalam hidup kami, pertolongan, penyertaan dan berkat Tuhan, kasih Tuhan. Tuhan yang tidak tampak oleh mata kami boleh rasakan karya-karya dan penyertaan Tuhan siang dan malam setiap harinya sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah dengan rasa syukur yang tulus ini kami haturkan di hadapan-Mu. Mengawali peribadahan kami dengan penuh kerinduan, kami rindu Tuhan berkat-Mu juga hadir dalam peribadahan ini. Sebelumnya kami tahu bahwa banyak hal yang kami lakukan yang tidak mampu kami sembunyikan di hadapan Tuhan, baik itu pikiran, perkataan, hati, perasaan kami yang sekiranya salah di hadapan-Mu. Kami memohon pengampunan Tuhan, dan biarlah kehidupan kami juga diwarnai dengan kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Kami menjadi pribadi-pribadi yang mau mengampuni dan mau menjadi pribadi yang memperdamaikan setiap orang yang tersakiti dan yang disakiti. Tuhan Yesus, dengan pendamaian dan pengampunan Tuhan itu, kami akan dilayakkan dan dipantaskan untuk menerima berkat Tuhan dalam ibadah ini. Berkatilah ya Tuhan, dan lawatlah kami, meskipun kami berada di rumah kami masing-masing, kami akan mendirikan mezbah kudus bagi Tuhan. Dan Tuhan hadir secara nyata dalam hidup kami, dalam kebersamaan, dalam kerukunan yang ada, dan kesehatan. Segala hal yang kami alami saat ini Tuhan dalam peribadahan ini adalah bagian daripada kebaikan Tuhan. Karena itu Tuhan beracaralah dalam sepanjang ibadah ini dari awal sampai dengan pada akhirnya. Kami mengikat dan mematahkan setiap hal yang mengganggu persekutuan ini, baik itu kuasa iblis, kuasa jahat. Semua dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus, dan hadirat Tuhan yang kudus melawat kami dan beracara, mengurapi kami, Roh-Mu yang kudus dan darah kudus-Mu memastikan bahwa kami dalam dekapan Tuhan aman dari segala hal yang kami bisa alami dalam sepanjang ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu yang ada hanya dalam perkenan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dengan kerendahan hati kita, mari kita sambut pengakuan dosa tadi dengan pujian sebagai perenungan kita. Kita naikkan pujian.
1 Petrus 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dan dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu, sesuai dengan firman Tuhan tadi, maka pengampunan dosa saat ini boleh terjadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari bangkit berdiri, bersalaman, lalu mengatakan Tuhan mengasihi dan mengampuni kita. Tuhan mengasihi dan mengampuni saudara. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga menjadi petunjuk hidup baru, demikian bunyinya. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Firman Tuhan ini menjadi petunjuk hidup kita dalam kita menjalani hidup hari lepas hari. Mari kita sempurnakan dengan kita menyambutnya lewat pujian. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, perdengarkanlah bagi kami firman-Mu. Baik itu yang kami renungkan, kami baca melalui perjanjian lama, perjanjian baru, dan juga kesaksian-kesaksian para rasul. Pada hari ini kami rindu, kami haus dan lapar akan kebenaran itu. Roh-Mu yang kudus menolong kami, supaya bukan karena pengetahuan kami saja yang terbatas ini, melainkan hikmat Tuhan hadir dalam kehidupan persekutuan kami, terkhusus dalam kami merenungkan dan mengecap kebaikan Tuhan lewat firman-Mu ini. Hamba yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan urapi dan perkenankan hamba menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki, karena itu terjadi seturut dengan kehendak Tuhan saja. Biarlah Tuhan yang beracara dalam pembacaan firman ini, kami semua diberkati dan nama-Mu dipuji, dimuliakan lebih heran lagi. Bapa Surgawi, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang menjadi manusia itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, adik-adik di rumah, saudara-saudari, mari kita membuka firman Tuhan dari 2 Tawarik 5 ayat 2 sampai ayat yang ke-5.
Disambung ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. 2 Tawarik 5 ayat 2 sampai 5. Disambung ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Pada waktu itu Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, para pemimpin puak orang Israel berkumpul di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan ke-7 berkumpullah di hadapan raja semua orang Israel. Setelah semua tua-tua orang Israel datang, maka orang-orang Lewi mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut itu dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Demikian pula para penyanyi orang Lewi semuanya hadir, yakni Asaf, Heman, Yedutun beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah berpakaian lenan halus dan dengan ceracap, gambus dan kecapinya bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu, rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, dan juga yang melakukannya dalam hidup. Haleluya. Ya, salam Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Kalau kita membaca firman Tuhan dan mencoba membayangkan kejadian yang terjadi pada saat Salomo menghimpun para tua-tua dan penduduk Israel atau umat Tuhan saat itu untuk ambil bagian dalam pentabisan bait suci yang selesai dibangun oleh seorang hambanya, yaitu Salomo saat itu. Salomo pun mungkin terheran-heran karena berlipat-lipat berkat Tuhan yang hadir, yang akhirnya acara demi acara dalam pentabisan atau ibadah pentabisan bait Allah itu terjadi berjalan dengan begitu meriahnya. Kalau dilanjut di ayatnya yang ke-6, kita bisa melihat bagaimana kambing domba begitu banyak jumlahnya sampai tidak terhitung. Itu menjadi korban-korban syukur yang diberikan bagi Allah Israel yang sudah begitu baik bagi kehidupan umatnya selama ini. Sehingga pentabisan bait suci, bait Allah ini juga melambangkan rasa syukur atas penyertaan Tuhan yang tidak mampu mereka balaskan dengan apapun. Sehingga rasa syukur itulah yang kemudian menggerakkan mereka untuk menghimpun kekuatan-kekuatan, persembahan-persembahan, puji-pujian, alat-alat musik, pemandu-pemandu pujian, orang-orang Lewi, para imam yang akhirnya menyembah Tuhan dengan sukacita dan dengan penuh rasa syukur. Karena tabut perjanjian atau tabut Allah itu diletakkan di tempat yang layak. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, ini menggambarkan satu peribadahan yang seringkali mungkin kita
lupa bahwa peribadahan-peribadahan yang seperti ini adalah peribadahan yang alkitabiah. Ya, kalau saudara kita dari Injili atau karismatik, mereka fokus dalam pujian penyembahan dengan berbagai alat musik yang dilibatkan dalam satu ibadah. Kita sering mengambil atau mengadopsi lagu-lagu baru itu dalam ibadah kebangunan rohani. Dan ini alkitabiah sekali. Dan rupanya peribadahan yang dilakukan pada saat itu akhirnya menghadirkan lawatan Tuhan. Tuhan hadir dalam peribadahan itu dalam rupa awan yang memenuhi ruangan ibadah saat itu. Awan ini juga serupa dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu keluar dari tanah perbudakan, yaitu Mesir. Tanda pada siang hari adalah tiang awan yang menyejukkan jalan mereka, menyejukkan teritorial mereka. Dan malam hari, karena padang gurun itu cuaca malam dan siang itu sangat ekstrim, malam begitu dingin dan siang begitu panas, maka malam hari Tuhan pun menghangatkanlah. Katakanlah demikian dengan tiang api. Dan tiang api itu juga melambangkan kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan. Tiang awan itu melambangkan cinta kasih Tuhan, perlindungan Tuhan. Maka mari kita akan fokuskan dalam mengapa Tuhan hadir dalam peribadahan pentabisan bait Allah itu dalam rupa awan. Mengapa tidak dalam rupa api dan lain sebagainya? Rupanya bisa kita pahami bahwa awan atau kabut atau embun itu memiliki unsur yang sama, memiliki partikel-partikel yang sama, yaitu air. Awan, embun, atau kabut sifatnya adalah gas atau udara yang bisa masuk di sela-sela yang kosong. Gas atau udara yang masuk di sela-sela yang kosong itu memenuhi bagian-bagian yang kosong dalam peribadahan itu. Sehingga bagian-bagian yang kosong dalam peribadahan itu dipenuhi dengan awan, embun, atau kabut karena itu sama. Jadi awan, embun, atau kabut itu juga melambangkan kesetiaan Tuhan yang selalu mengisi kekosongan kehidupanmu, kehidupan peribadahan kita. Nah, hari ini pun kita masih melakukan peribadahan di rumah. Apakah kita tidak bisa merasakan lawatan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam persekutuan-persekutuan kecil kita? Tentu tidak. Kalau kita merenungkan firman-Nya tadi bahwa letak daripada kehadiran Tuhan itu akhirnya layak hadir di peribadahan itu bukan karena begitu banyak korbannya, bukan karena begitu banyak orangnya, tetapi masing-masing dari semua orang saat itu, tua-tua, imam, Lewi, dan semua orang pada saat itu tergerak oleh energi yang sama, yaitu energi syukur. Mereka melakukan tugas mereka masing-masing dengan penuh rasa syukur. Sehingga mereka tidak lagi mempertimbangkan untung dan ruginya ketika mereka memberikan kambing atau domba mereka. Sehingga mereka tidak lagi mencari keuntungan diri sendiri untuk menyanyi dengan indahnya supaya disoroti lagunya bagus, tidak. Sehingga mereka datang bersama-sama dengan satu visi dan satu misi. Mereka datang untuk memuliakan Tuhan sekaligus mengucap syukur. Dan rasa syukur yang demikian dihargai akhirnya oleh Tuhan. Tuhan akhirnya layak hadir, mau hadir dalam peribadahan mereka. Nah, kalau sedikit dibelokkan, apakah di sorga, di tempat di mana Allah bertahta, ada pujian yang lebih buruk daripada pujian yang ada di dunia? Tidak, tentu saja puji-pujian malaikat lebih indah daripada puji-pujian manusia. Apakah tempat di mana Tuhan dimuliakan tidak ada sarana-sarana yang megah? Tentu pasti ada, karena Allah adalah Allah Maha Kuasa yang mampu menjadikan apa yang indah, yang tidak mampu dikerjakan oleh tangan manusia. Itu dogmatikanya. Tetapi mari kita melihat bahwa penyertaan Tuhan dalam rupa awan atau kabut ini sungguh-sungguh memiliki makna yang begitu dalamnya. Kalau perjalanan dari dataran rendah ke dataran tinggi, seringkali kita menikmati perjalanan itu ketika kita melihat ada
udara yang sedikit tebal dengan warna putih membuat jalan menjadi sedikit tidak tampak, yaitu kabut yang tidak bisa kita lihat di tempat-tempat yang dataran-dataran yang rendah. Nah, ini pertanyaannya, kenapa di dataran rendah di dalam bait Allah kok ada kabut yang mau hadir? Ya, bisa juga dimaknai bahwa ketika kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan, bersekutu dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kedekatan manusia dengan Tuhan itu tidak ada lagi. Jarak antara manusia dengan Tuhan itu tidak ada lagi. Manusia dan lawatan Tuhan itu begitu dekatnya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, meskipun kita berada di rumah masing-masing, bukan berarti kita tidak bisa menghadirkan lawatan atau berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan dalam hidup kita. Jika kita menghampiri tahta kudus-Nya, bersembahyang dengan penuh rasa syukur, Tuhan tidak melihat tempat, Tuhan tidak melihat alat musiknya, Tuhan tidak melihat suara yang merdunya, paduan suaranya. Tuhan melihat hati, apakah energimu sama dengan energi suamimu, energi anak-anakmu, energi cucumu yang hadir menghampiri tahta kudus Tuhan dengan rasa syukur. Pak, di situasi seperti sekarang ini bagaimana kita menghadirkan hadirat Tuhan dalam peribadahan di rumah? Pada saat saya dan keluarga saya masih memikirkan keperluan saya, kebutuhan saya, pada saat kami masih dipenuhi dengan kekhawatiran, pada saat kami masih melihat bahwa persoalan ini belum selesai, belum mereda, isu bersama atau isu dunia, isu global saat ini belum mereda. Saya sedikit agak bosan menyebut kata COVID-19 atau corona ini. Saya sekarang pakai kata isu global sajalah. Semakin sering disebut COVID corona, akhirnya semakin sedikit kita meyakini bahwa campur tangan Tuhan ada dalam peristiwa demi peristiwa. Dalam isu global ini, apakah lawatan Tuhan tidak bisa hadir? Dalam isu global ini, apakah tidak ada pertolongan Tuhan? Dalam isu global ini, apakah ruang-ruang kosongmu tidak mampu diisi dengan kebaikan Tuhan? Dalam isu global ini, apakah peribadahanmu adalah peribadahan yang kering? Saya merasa kok di rumah saya tidak bisa kusuk. Saya ibadah di rumah kok saya tidak merasakan kehadiran Tuhan. Itu berarti mari kita belajar dari apa yang sudah terjadi di masa lampau ketika Salomo mentabiskan bait suci. Di situ didorong oleh rangkaian syukur dari segala yang terlibat di dalamnya, dari semua yang terlibat di dalamnya, memberi diri untuk mengucap syukur, tidak lagi berpikir untung dan rugi. Saya sekarang datang untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau tidak punya korban bakaran, saya akan memberikan suara saya untuk Tuhan. Kalau tidak punya kambing atau domba, saya akan memberikan keutuhan diri saya yang menghadap Tuhan dengan baik, dengan santun, dengan rapi. Jadi kalau di rumah bukan berarti kita ibadah dengan sandal jepit, baju kaos, celana pendek ya. Kita tetap menghormati Tuhan yang akan hadir dalam rumah tangga kita lebih daripada kita menghormati manusia. Ini seringkali dibalik. Kalau bertemu dengan orang-orang, kolega-kolega yang tergolong orang-orang penting, kita berpenampilan rapi, tapi kalau datang ke gereja ibadah, kita menggunakan baju sekedarnya saja. Pada saat itu mereka memberikan yang terbaik, bahkan menggunakan kain lenan yang halus, memberi diri terlihat cantik, anggun, tampan di hadapan hadirat Tuhan yang kudus itu. Yaitu rangkaian syukurmu, rasa syukurmu yang akan membuat Allah pun layak berkenan hadir dalam persekutuan rumah tanggamu. Karena penghormatan dan rasa syukur itu pun yang akhirnya akan menghadirkan belas kasihan. Tuhan hadir dalam rupa awan, embun atau kabut, yang sifat kabut, awan atau embun itu
memenuhi ruang kosong dimanapun itu. Jadi sifat kabut, embun, awan itu memenuhi ruang kosong. Dalam rumah ibadah yang ditabiskan saat itu, ruangan itu dipenuhi dengan kabut atau awan sehingga para imam tidak kuat untuk berdiri, para imam duduk atau berlutut di hadapan Tuhan, para imam mengecap kebaikan Tuhan, para imam dan orang-orang saat itu melihat rupa Tuhan dalam rupa kabut, yaitu penyertaan Tuhan yang mampu dirasakan setiap harinya dalam kekosongan hidupmu. Jadi kalau anak muda habis putus cinta ini biasanya hatinya terasa hampa, kan begitu. Hatiku terasa hampa karena tidak ada lagi dia dalam hatiku, kan gitu ya. Kadang-kadang hati yang hampa itu bisa buat orang salah langkah ngambil keputusan, bikin diri bodok-bodok lah kalau bahasa timurnya. Bikin diri bodok saja, bikin diri bodok sah. Kadang minuman keras tidak ada ukuran. Minuman keras itu bukan es batu ya. Minuman keras itu minuman beralkohol yang kadarnya di atas 70%. Jadi jangan minuman keras itu es batu dengan minuman keras, tidak. Karena hatinya kosong. Karena ada nama yang ia puja selama itu, ya nama kekasihnya yang hilang dari dalam hatinya. Mereka putus cinta sehingga kehidupannya terasa hampa. Pergi kemana dia suka, mencari kesibukan-kesibukan, mengalihkan pikiran supaya tidak galau saja. Bahkan ada juga yang terjerat dalam narkoba, obat-obatan terlarang, atau solusi-solusi semu sementara, peralihan kegalauan dengan hal-hal yang negatif. Itu ketika engkau tidak cepat menghadirkan cinta kasih Tuhan, meresapi cinta kasih Tuhan dan mengizinkan Tuhan masuk dalam ruang kosong hidupmu. Ya, kalau putus cinta datang kepada Tuhan, Tuhan tolong kuatkan hatiku, yakinkan aku bahwa cintamu lebih besar daripada cinta kekasihku. Seringkali dalam situasi yang sulit justru kita memenuhkan ruang-ruang kosong itu dengan sesuatu yang bukan atas kebaikan Tuhan, bukan dari Tuhan lah. Ruang-ruang kosong itu sering diisi dengan hal-hal yang sesungguhnya tidak terlalu berkontribusi dalam hidup kita. Ruang-ruang kosong itu seharusnya diisi oleh kebaikan Tuhan. Ruang-ruang kosong itu seharusnya diisi dengan hadirat Tuhan. Ruang-ruang kosong itu seharusnya diisi dengan cinta, kasih Tuhan, penghayatan, perenungan akan kebesaran Tuhan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam isu global ini, saya bosan menyebut kata COVID-19 dan kata corona ini. Saya menggunakan kata isu global karena semakin sering kita menyebut COVID-19 dan corona itu, nanti COVID-19 atau corona itu besar kepala, ya, namaku setiap hari disebut, aku menjadi terkenal. Baik, kita saya lebih senang menggunakan sekarang isu global, persoalan yang kita hadapi, karena setiap masa memiliki persoalan yang berbeda-beda. Saat ini kita sedang menghadapi persoalan atau isu global yang menuntut kita untuk tinggal diam dan menjaga kesehatan, yang menuntut roda perekonomian berhenti sejenak dan menunggu kapan isu ini mereda dan sebagainya. Tentu saja semakin membuat kita merasa cemas, khawatir, takut. Tapi isu global ini justru kita bisa rasakan dalam isu-isu global, dalam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi saat ini, justru kita lebih merasakan bagaimana kehadiran Tuhan itu nyata. Iya atau tidak? Iya. Ada orang yang kita tidak kenal dari siapa dia, latar belakangnya apa, bukan saudara, bukan famili, bukan sanak, datang, Pak, kami dari instansi A memberi bantuan sembako untuk Bapak dalam masa-masa isu global ini. Apakah kita tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah bentuk kehadiran Tuhan yang nyata, yang memenuhi ruang kosongmu?
Pada saat engkau membutuhkannya, Tuhan datang hadir dengan tanpa kita duga-duga, tanpa terpikirkan oleh kita. Karena itu analogi asap atau awan yang memenuhi peribadahan itu adalah kehadiran Tuhan yang mampu mengisi kekosongan-kekosongan dalam kehidupanmu. Dalam kekosongan ini Tuhan justru mempererat hubunganmu dengan keluargamu. Tuhan memperbaiki relasimu. Dalam kekosongan ini justru Tuhan menghendaki engkau mengerti akan kasih-Nya lewat kesederhanaan hidupmu, lewat tidak lagi engkau berambisi dengan bebas, lewat engkau merenung, lewat engkau menghayati hidup dalam kesederhanaan saat ini. Bahwa kekosongan itu bisa beraneka ragam. Bisa enggak, Pak? Kekosongan itu ditafsirkan dengan kantong saya yang sering kosong, Pak. Ini karena isu global ini, Pak, yang seharusnya orderan saya setiap bulannya ada saja, bisa saya sisihkan, sekarang minus, Pak. Jadi membuat kantong saya menjadi kosong. Jadi Tuhan yang dalam rupa awan, embun atau kabut itu mampu mengisi kekosongan dalam kantong saya. Apakah begitu? Bapak Ibu, ada satu statement yang saya baca di media sosial mengatakan demikian. Tidak semua orang punya gaji bulanan. Tidak semua orang punya gaji bulanan. Tidak semua orang punya gaji. Tetapi bukan berarti tidak semua orang terpelihara oleh Tuhan. Tetapi bukan berarti semua orang tidak terpelihara oleh Tuhan. Karena gaji, upah bulanan itu sebagian kecil daripada berkat Tuhan. Jadi statement berikutnya adalah demikian. Meskipun tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang pasti punya berkat. Pada saat beras saya habis, tidak punya uang di dompet, kok tiba-tiba ada orang yang digerakkan hatinya oleh Tuhan menolong saya sehingga asap di dapur saya tetap mengepul, anak-anak saya, keluarga saya bisa makan dengan kenyang. Pada saat saya membutuhkan sesuatu, kok ada saja yang menolong saya dan mengerti apa yang saya butuhkan sehingga memberi pertolongannya dengan cuma-cuma. Makanya jadi hamba Tuhan itu tidak bergaji besar tetapi berberkat besar. Gajinya tidak besar tapi berkatnya besar. Banyak kemudahan-kemudahan fasilitas yang Tuhan berikan secara gratis. Jadi berkat Tuhan itu melampaui gajimu. Maka kalau engkau katakan bahwa Tuhan mampu mengisi kekosongan dompetmu, lebih daripada kekosongan, Tuhan mampu memastikan bahwa hidupmu dalam perlindungan, penyertaan, dan pemberkatannya yang sempurna. Nah, Ia mampu mengisi kekosongan-kekosongan dalam dirimu. Ya, anak muda yang sering sekali sakit hati sehingga menganggap bahwa hidup ini terasa hampa, carilah Tuhan. Temui Dia, engkau akan mengerti cinta sejati adalah cinta Tuhan kepada manusia, cinta Allah yang memberikan putra tunggalnya untuk supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, sehingga meskipun kita harus beribadah di rumah, kita mampu menghadirkan lawatan Tuhan. Kita mampu menghadirkan hadirat Tuhan dalam kehidupan persekutuan kita. Kalau sekarang saya modifikasi liturginya dengan lagu-lagu kontemporer, itu berarti firman Tuhan sebagai intro itu saat ini tergenapi, yaitu nyanyikanlah nyanyian yang baru bagi Tuhan. Mengapa kita harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Karena Tuhan terlebih mengasihi kita melampaui apa yang mampu kita haturkan di hadapannya. Lembu, kambing, dan persembahan yang mereka hadirkan tidak mampu membayar tebusan yang mahal, penyertaan dan kasih Tuhan selama bangsa itu dalam kesulitannya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita merenungkan, menghayati kehidupan kita dalam masa-masa isu global ini dengan diwarnai dengan ucapan syukur dalam hidup kita hari lepas hari,
Meskipun dalam kenyataannya kita masih dalam kesulitan-kesulitannya, namun hadirkanlah lawatan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam mesbah kecil kita di keluarga kita masing-masing, sehingga Tuhan akan memenuhi segala apa yang menjadi kekhawatiran kita. Dia akan datang dan mengisi ruang-ruang kosong dalam hidupmu. Dia akan memastikan kehidupan kita aman dalam musibah atau isu global yang ada. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk tetap bersyukur, untuk tetap menghormati Tuhan dan menghadirkan lawatan Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh bagi saudara dan saya untuk kita meresponi firman Tuhan yang sudah kita renungkan dan dengar bersama tadi. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan bahwa peristiwa di masa lampau, di saat Salomo mentabiskan rumah-Mu yang kudus, kami memperoleh pengertian-pengertian yang baik. Kami menyadari bahwa sisi kehidupan kami, dimanapun kami berada dan dalam situasi apapun, kehadiran Tuhan pasti ada dalam hidup kami dan senantiasa memenuhi ruang kosong dalam kehidupan kami dan hati kami. Karena itu Tuhan, kami tidak mengkhawatirkan apapun, karena Tuhan pasti menolong kami untuk melewati masa-masa sulit ini. Tangan Tuhan tidak pernah terlambat terulur bagi kami menolong kami. Kebaikan Tuhan yang akan kami kecap senantiasa akan kami beritakan dan kami akan sambut Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kami dengan penuh rasa syukur lewat kebersamaan yang indah yang kami haturkan, lewat kami mendirikan mesbah bagi-Mu ya Tuhan. Ampuni kami jika selama ini kami mengabaikan Engkau dalam hidup kami. Dan kesempatan ini akan kami pakai untuk mengagungkan Tuhan dan menjadikan rumah tangga kami adalah bait suci-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengertian firman-Mu, biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan menyempurnakan firman Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Firman Tuhan akan menguatkan kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, pemuda-pemudi, mari kita bangkit berdiri bersama orang percaya di segala tempat dan abad. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita sambut pengakuan iman tadi dengan pujian. Ku bergumul
Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, saya mengajak kita bersehati bergandengan tangan bersama keluarga. Kita tetap bergumul dan menyerukan syafaat kita kepada Tuhan, supaya lawatan Tuhan terjadi bagi negeri ini, bagi semua orang yang saat ini dalam masalah yang sama, yaitu pandemi COVID ini, supaya dipulihkan dari segala sesuatunya, dan kita bisa hidup secara normal kembali, karena Tuhan adalah satu-satunya penolong kita yang kita bisa andalkan. Dalam situasi seperti ini, mari kita bersehati di dalam syafaat. Kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh mengasihi kami, dan kasih-Mu selalu hadir dalam hidup kami, memenuhi kehidupan kami dan mengisi ruang-ruang kosong hidup kami. Kasih-Mu seperti embun pagi yang menyejukkan kami dan hadir setiap harinya. Seringkali kami tidak bisa meresponi kasih Tuhan itu, apalagi berat hati kami di saat situasi seperti ini untuk menaikkan syukur bagi-Mu, baik itu lewat puji-pujian syukur, juga kehidupan kami yang mencerminkan rasa syukur itu lewat perbuatan kasih kami. Bapa, kami mempercayakan kehidupan bangsa dan negara ini Tuhan dengan bersehati di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa dan kasih-Nya yang melampaui akal itu, kemuliaan Tuhan hadir di negeri yang kami cintai ini, Indonesia ini, supaya Tuhan terjadi lawatan-Mu dan melepaskan segala kesulitan-kesulitan dalam persoalan bersama, yaitu COVID-19. Engkau mampu mengerjakannya secara ajaib. Setiap elemen, orang-orang yang Tuhan percayakan untuk menjadi garda-garda terdepan penanggulangan COVID-19 ini, Tuhan perlengkapi dengan pengetahuan dan hikmat. Kehidupan perekonomian dan persoalan-persoalan sosial, Tuhan, Engkau senantiasa hadir dan memberikan hikmat untuk kemudian kami boleh menyelesaikan satu demi satu. Persoalan demi persoalan negeri ini terselesaikan, dan kami boleh merasakan kelepasan dengan musibah yang boleh lewat dari kehidupan bangsa dan negara ini. Bapa Surgawi, sekiranya saat ini masih banyak orang yang mengalami masalah-masalah, baik itu orang-orang, saudara-saudari kami yang mengalami dampak dari pandemi COVID ini, baik itu ketahanan fisik, masalah kesehatan mereka, juga masalah finansial dan persoalan yang lain, Tuhan, ulurkanlah tangan kasih dan kebaikan Tuhan. Hadirkan lebih banyak lagi tangan-tangan yang boleh terulur dan berbagi berkat dan kasih bagi saudara-saudari kami yang membutuhkan. Kami berdoa untuk para medis, Tuhan, Engkau berikan ketangguhan fisik, tubuh, antibodi yang baik supaya mereka terhindar dari resiko-resiko penularan yang ada. Berkati kehidupan keluarganya, lindungi dalam segala hal dan cukupkan, bahkan limpahkan dengan kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau memberkati kehidupan kami, keluarga kami yang saat ini terluput dari musibah ini. Kami masih memiliki kesehatan, biarlah kami mengucap syukur atas kesehatan yang Kau berikan. Kami masih diberikan kecukupan kebutuhan kami hari lepas hari, biarlah kami mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan bagi kami. Kami diberikan kerukunan, kedamaian dalam rumah tangga kami. Kami boleh mensyukuri itu dengan menjadikan rumah kami adalah rumah misbah Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa juga mengucap syukur sebab anak-anak kami yang minggu lalu mendapatkan kebaikan Tuhan lewat kelulusan dari pendidikan mereka menuju ke jenjang yang lebih tinggi. Kami mensyukuri atas jerih lelah mereka dalam mereka belajar dan mengikuti proses yang ada, sehingga mereka saat ini boleh bersuka cita atas jerih lelah mereka, atas
ketekunan mereka dalam belajar dengan kelulusan yang Tuhan berikan. Lewat mereka boleh lulus dari studi mereka, baik itu tingkat dasar, menengah, atas, dan juga perguruan tinggi. Ialah kami mensyukuri senantiasa hidup yang Tuhan beri. Bagaimanapun yang kami akan lewati, kami meyakini bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah berkesudahan. Kami berdoa untuk pekerjaan dan usaha kami masing-masing Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, mendatangkan kemurahan Tuhan melampaui berkat-berkat yang secara rutin kami dapatkan, karena berkat Tuhan melampaui akal pikiran kami. Bapa Surgawi, kami berdoa juga Tuhan untuk kehidupan jemaat-Mu, meskipun kami tidak mampu berjumpa satu dengan yang lain, kami tidak bisa berkumpul-kumpul seperti di masa kami tidak mengalami musibah ini, namun hati kami tetap bersatu memuliakan Engkau di rumah kami masing-masing. Kami tetap saling mendoakan satu dengan yang lain. Berkati kehidupan mereka Tuhan, berkati kesehatan mereka, dan luputkan dari segala mara bahaya yang jahat, bahkan maut sekalipun. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh, Engkau berikan pemulihan kesehatan, sehingga boleh beraktivitas dan memuliakan Tuhan lebih sungguh lagi. Kami berdoa yang dalam pergumulan persoalan, Engkau adalah embun pagi yang hadir setiap harinya. Berkat Tuhan tidak mampu kami batasi dengan pikiran kami yang terbatas ini. Kami berdoa agar Tuhan memberkati kehidupan mereka. Bapa Surgawi, kami berdoa juga untuk keamanan lingkungan kami masing-masing, kerukunan antar umat beragama. Kami berdoa untuk aparat keamanan yang sudah menjaga negeri ini dan juga menjaga lingkungan kami. Jajarannya Tuhan berkati, kehidupan keluarga Tuhan berkati, dan pelayanannya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikianlah segala syafaat dan syukur kami. Kami sempurnakan doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita menghaturkan rasa syukur kita dengan membawa persembahan dan dasar firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat yang ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari kita kumpulkan persembahan dengan pujian. Kita berdoa untuk persembahan syukur ini. Kita berdoa. Kami menghaturkan rasa syukur dalam rupa persembahan Tuhan. Engkau berkati Tuhan
apa yang terkumpul ini menjadi alat kami untuk melayani gerejamu dalam pelayanan-pelayanannya. Tuhan Yesus beri kami hikmat agar mengelolanya dengan bijaksana dan takut akan Engkau. Dan berkat Tuhan yang masih kami miliki dalam rumah tangga kami, hidup kami, beri kami juga hikmat untuk menggunakannya dengan takut akan Engkau, dan jadikan kehidupan kami pun saluran-saluran berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, inilah rasa syukur kami yang kami haturkan di hadapan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita mengakhiri ibadah ini dengan menutup ibadah ini dengan pujian. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, ibadah Minggu 10 Mei 2020 sudah boleh kita laksanakan. Kita bersyukur atas berkat Tuhan hari ini. Saat ini mari kita menyudahi ibadah ini dengan bangkit berdiri, arahkan hati dan hidupmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memelihara hati, pikiran, dan hidupmu di dalam Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.